Secara geografis, Kepulauan Wakatobi tersusun dari banyak pulau-pulau kecil yang ditandai dengan 4 pulau besar, yakni Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Halo, kembali lagi dalam jurnal OLB. Jadi keempat pulau tersebutlah yang menjadi cikal bakal penamaan Kepulauan Wakatobi. Setiap 2 huruf dari masing-masing pulau mewakili setiap pulau secara urut. Biar kalian lebih paham, silahkan perhatikan gambar yang satu ini. Secara astronomis, Kepulauan Wakatobi terletak pada 123 derajat sampai 124 derajat bujur timur dan 5 derajat sampai 6 derajat lintang selatan. Jadi hal ini menyebabkan terjadinya iklim tropis. Menurut klasifikasi Smith-Ferguson, iklim di Kepulauan Wakatobi termasuk tipe C dengan 2 musim, yaitu musim kemarau yang terjadi sekitar bulan April sampai Agustus dan musim hujan yang terjadi sekitar September sampai April. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat di kepulauan ini banyak yang bekerja sebagai nelayan dan bekerja sebagai tukang kebun. Kegiatan berkebun di sini sudah dilakukan sejak generasi-generasi sebelum nenekku. Jadi berkebun ini dilakukan dalam upaya untuk menambah penghasilan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi cara berkebun masyarakat di sini masih memiliki satu kelemahan, yaitu kurangnya teknologi yang mendukung pekerjaan perkebunan mereka. Maka tidak heran kalau hasil perkebunannya bisa dibilang kualitasnya berada di bawah rata-rata. Dan bahkan untuk proses penyiramannya, masyarakat di sini masih bergantung pada alam, yaitu hanya mengandalkan dari curah hujan yang turun, atau istilah kerennya dengan sistem tada hujan. Ya, namun hal tersebut tidak berlaku pada tanaman ubi. Ya, maka tidak heran kalau masyarakat di sini fokus perkebunannya pada tanaman ubi. Sesuai dengan sistem perkebunan masyarakat yang hanya mengandalkan curah hujan saja tadi itu. Jadi tanaman ubi tadi tidak perlu membutuhkan banyak air untuk berkembang. Jadi tidak heran kalau ubi tadi ini menjadi salah satu komoditas perkebunan utama masyarakat di sini. Dan inilah yang menjadikan dasar kasuami sebagai makanan pokok di sini. Udah tahu kasuami belum? Belum. Kasuami merupakan makanan khas Nusantara yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Pulau Buton, Muna, dan Kepulauan Wakatobi. Ubi kayu adalah bahan utama untuk membuat olahan makanan yang satu ini. Sebelum menjadi kasuami, ubi kayu diparut, diperas, lalu dikeringkan dan jadilah kaupi. Dan nantinya kaupi ini dihancurkan seperti ini. Tidak sampai di situ, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, penghancuran kaupi tadi masih harus disaring lagi. Setelah sudah halus, kemudian adonan dimasukkan ke dalam cetakan seperti yang satu ini. Lalu kemudian dimasak di tungku api.
Setelah melewati proses panjang dan berliku-liku, akhirnya jadilah satu buah kesuami. Sekilas bentuknya mirip seperti gunung ya. Namun bagi sebagian orang bentuknya mirip. Oke, kita kembali ke kebun. Untuk komoditas perkebunan di sini tidak hanya ubi ya, ada juga jagung, pepaya, pisang, kelapa, dan lain sebagainya. Jika berbicara soal Wakatobi, kurang lengkap rasanya jika kita tidak membahas potensi kelautannya. Sejak dulu Wakatobi terkenal karena keindahan alam bawah lautnya yang dihiasi oleh banyak jenis terumbu karang dan ikan-ikan cantik nan memukau. Dan inilah yang menjadikan Kepulauan Wakatobi dikenal oleh dunia luas sehingga banyak turis-turis yang mau datang jauh-jauh ke Wakatobi. Dan salah satunya adalah Mr. Oong. Memancing merupakan salah satu cara yang lazim digunakan oleh masyarakat luas dalam memanfaatkan potensi sumber daya kelautan. Tidak hanya itu, mencari kerang di laut juga menjadi prioritas tante saya saat air laut surut. Jadi ada salah satu kebiasaan masyarakat di sini yang sangat menarik perhatian saya, yaitu budidaya rumput laut. Jadi ini adalah rumput laut jenis Eucheuma spinosum atau masyarakat di sini lebih akrab menyebutnya dengan agar-agar. Ya mungkin karena ini adalah bahan utama untuk membuat agar-agar kali. Dan untuk penamaannya sendiri sudah sejak lama ya dinamakan dengan agar-agar ini. Ya kalau dipanggil Eucheuma spinosum itu kan agak ribet. Oke, kembali ke materi awal. Jadi proses mengikat agar-agar di sini disebut dengan hegarangga. Jadi seperti yang pernah saya bahas pada suatu video ya, yaitu adat kebiasaan masyarakat di sini. Jadi nantinya agar-agar ini akan dikeringkan lalu ditimbang. Masyarakat di sini tuh sangat kreatif bro. Yang paling saya ingat itu kulkas yang sudah rusak itu dijadikan lemari bro. Jadi tidak sampai di situ saja ya bro, masih ada lagi satu hal yang paling unik yang saya temukan di sini. Itu dapurnya. Hampir semua dapur di sini tuh posisinya itu hampir sama, dan yang paling unik itu bentuknya itu bukan bentuknya, apa namanya ya, intinya bangunan dapurnya itu berbeda dengan bangunan utama dari rumah itu. Misalkan rumahnya batu, dapurnya kayu, dan posisinya juga di belakang.